Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Tentang menghadapi malam Nisfu Sya'ban. Ini hari ini 12 Sya'ban, 13 Sya'ban, Kamis 14 Sya'ban, malam Jumaat malam Nisfu Sya'ban, hari Jumaat hari Nisfu Sya'ban. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami lebih dahulu. Hadis-hadis tentang malam Nisfu Sya'ban itu ada 7 atau 8 hadis, dan khilaf di antara para ulama tentang derajat hadis itu. Salah satu hadis yang paling kuat itu dari Abu Musa al-Ash'ari yang mengatakan Allah turun di malam itu mengampunkan semua dosa hamba kecuali 2 orang, yaitu yang musyrik dan musyahid, yaitu yang memutuskan silaturahim. Itu yang dikuatkan dan disahihkan oleh banyak ulama. Sedangkan 7 atau 8 hadis lagi itu rata-rata dhaif yang bicara tentang masalah Nisfu Sya'ban. Jadi walaupun yang lain dhaif, tapi ada satu hadis yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi di dalamnya mengatakan hadis itu sahih, yang dari Abu Musa yang mengatakan kemuliaan malam Nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau begitu ada keutamaan malam itu berdasarkan hadis yang disepakati, yang di banyak ulama mengatakan sahih. Nah, kemudian apa yang dilakukan di malam itu? Masalah amalan di malam Nisfu Sya'ban pun khilaf di antara ulama. Khilaf. Jadi ada 2 pendapat besar, Pak. Ini kalau mau jujur memberitahu, karena ada sebagian orang tidak mau jujur memberitahu. Artinya dia sesuai dengan prinsip dia saja agar diikuti oleh jamaahnya. Mudah-mudahan saya terlindung dari hal perkara itu. Saya tidak suka memberitahu yang saya suka saja. Artinya yang kita tidak suka pun kita kasih tahu. Masalah prinsip masing-masing terserah. Ada 2 pendapat besar masalah memuliakan malam Nisfu Sya'ban, amalannya. Kelompok pertama mengatakan tidak ada amalan apapun, itu seperti hari-hari biasa, seperti malam-malam biasa. Jadi mereka ini, kelompok ini mengatakan karena banyaknya hadis dhaif yang berbicara masalah malam Nisfu Sya'ban. Nah, jadi sepertinya lebih ke arah berhati-hati kelompok pertama ini. Kelompok kedua, banyak juga ulama yang mengatakan ada amalan di malam itu, tapi yang dimaksud dengan amalan di malam itu adalah amalan-amalan yang disuruh perbanyak, artinya disuruh tingkatkan di malam itu. Jadi silahkan yang mau salat sunnah, yang mau baca Quran, yang istighfar terus-terusan, karena malam itu malam pergantian, pergantian kitab catatan amal, dan kemudian kita diampunkan segala-gala. Namun mereka membuat catatan, bahwa amalan-amalan di malam itu tidak ditemukan dalil dari Rasulullah, dari Allah, dari Nabi atau amalan sahabat, tidak ditemukan yang menyunnahkan berjamaah. Mereka tidak mengingkari, silakan yang mau beramal silakan, tapi tidak disunnahkan untuk berjamaah. Namun kenapa ada amalan berjamaah? Datang ke masjid ramai-ramai melakukannya, ada yang ingin bersedekah bawa rantang lalu baca ini baca itu. Itu berjamaah itu mengikuti amalan dari ulama-ulama Syam, dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Di antaranya Ibnu Miqdam, kemudian Imam Al-Makhul dan Ibnu Ishaq bin Rawahih. Mereka ketika malam Nisfu Sya'ban keluar ke masjid, mereka mandi, bersih-bersih, keluar ke masjid. Di situ mereka berzikir, membaca doa, membaca Quran. Mereka penuhi masjid dengan itu. Itu amalan kalangan tabi'in ini. Dari situ bermula adanya amalan-amalan berjamaah.
Tapi kalau ditanya ada ayat, ada hadis, ada amalan sahabat, jawabannya tentu tidak ada, tidak ditemukan itu. Jadi intinya kalau mau beramal silahkan, namun lebih kuat yang menyatakan sebenarnya amalan itu lebih utama dilakukan sendiri-sendiri. Mau salat apa? Terserah. Adakah suruhan salat tasbih di malam nisfu Sya'ban? Enggak ada. Salat tasbih itu bab berbeda, Pak. Sekarang cuba tanya sama siapapun, hadirkan satu keterangan bahawa salat tasbih sunnahnya di malam nisfu Sya'ban. Enggak ada juga. Tapi boleh tidak? Kalau kita memang ikuti hadis umum tentang salat tasbih, salat tasbih itu kan hadisnya ada dua hadis panjang yang menyebutkan kalau bisa lakukan setiap malam, tidak bisa satu Jumaat sekali, tidak bisa setahun sekali, sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa seumur hidup sekali. Nah, kalau kita mau melakukan yang ngambil setahun sekali, silahkan, tapi enggak disebutkan harus malam nisfu Sya'ban atau sunnah malam, enggak. Oh, kita karena malam lain susah, malam itu kita ingin sengaja, ya silahkan, tidak mengapa, ya silahkan. Tapi kalau ingin mengatakan nah dalil yang mengatakan salat tasbih, enggak. Jadi kalau begitu enggak mesti salat tasbih, enggak mesti baca Yasin. Bapak mau khatam Quran malam Jumaat ini, itu lebih baik dari habis Isya khatam sampai subuh. Habis itu enggak usah salat subuh, enggak usah salat zuhur. Itu hancur juga ujungnya, Pak, ya. Jadi intinya apa? Amalan itu ada, tidak bisa kita katakan bid'ah, karena dengan mengatakan bid'ah kepada orang yang melakukannya, otomatis kita membid'ahkan ulama-ulama kalangan tabi'in yang pernah menghidupkan malam itu. Jadi yang mau melakukan silakan. Yang lebih utama lakukan sendiri-sendiri rumah, karena salat tasbih pun dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk salat yang disunnahkan berjamaah. Salat tahajud, salat duha, salat enggak disunnahkan berjamaah, Pak, termasuk salat tasbih. Jadi masalah mau berniat apa saja terserah, tidak dibatasi, ya. Yang jangan menghina, jangan hina, Pak, karena menimbulkan perpecahan umat. Jangan kita katakan hana ya ahlul bid'ah ya, lan raka madu ya. Jangan katakan itu, Pak. Baca dulu sejarahnya, baca dulu tentang amalannya. Jadi kalau tidak mau melakukan juga tidak mengapa, tidak mau lakukan lewati malam seperti biasa, silahkan, karena itu juga ada pendapatnya. Begitu seputar malam nisfu Sya'ban, ya.